Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Allah Maha berkehendak dan Allah Maha menentukan dan Allah Maha pencipta. Allahul Khalq, Allahul Iradah, dan Allahul Haq. Perbedaan yang ada di dunia ini semata-mata itu karena kehendak, kemauan, dan Allah yang mau. Bukan kita yang mau perbedaan, tapi Allah yang mau. Sebab kenapa kalau Allah menciptakan seisi dunia ini sama semua? Ya, bisa jadi ntar nggak ada yang mesti diayomi, nggak ada yang mesti disayangi, nggak ada yang seperti sekarang ini. Kalau seisi dunia Islam semua, nggak ada yang lain. Siapa yang mau diinikan? Kalau seisi dunia Kristen semua, siapa yang mau jadi saudari? Siapa? Bagaimana kita bisa bertoleransi? Kayak gitu. Pemirsa yang budiman, dalam hidup ini kita menemukan banyak sekali perbedaan. Tidak hanya perbedaan agama, keyakinan, perbedaan yang sifatnya fisikal, seperti perbedaan warna kulit, perbedaan mata, perbedaan warna rambut, perbedaan warna kulit, perbedaan postur badan. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang gemuk dan ada yang kurus. Kemudian juga perbedaan bahasa yang digunakan, perbedaan budaya, perbedaan prinsip, perbedaan ideologi, perbedaan pendapat, opini, dan seterusnya. Kadang kalau kita menghadapi perbedaan-perbedaan seperti itu, rasanya itu udah sumpek, gitu loh. Udah males, gitu. Jadinya mulailah sikap rasisme ada, intoleransi menguat, ya, tidak hormat, gitu. Padahal sebenarnya perbedaan itu Allah yang menciptakan, Allah yang menginginkan ada perbedaan supaya kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Dan pemirsa, perlu saya beritahukan di sini, kesenjangan sosial itu juga adalah sunnatullah. Kesenjangan sosial itu bukan kita yang mau, tapi Allah yang mau. Kenapa? Agar kita bisa saling memberikan satu sama, yaitu tadi prinsipnya, saling memberi dan saling melengkapi satu sama lain. Ingat pemirsa, di dalam harta kita itu ada jatah milik orang yang tidak berhak. Jatah milik orang yang berhak, maksud saya. Jatah milik orang yang berhak. Gitu. Dalam harta kita tidak 100% milik kita, tidak. Beberapa persennya itu adalah jatah milik orang yang berhak. Begitu juga dengan perbedaan. Perbedaan ini tidak perlu jadi hal yang sumpah. Perbedaan ini anggaplah sebagai rahmat. Ya. Perbedaan itu anggap sebagai rahmat. Ya, anggap saja kita seperti asiklah dengan perbedaan itu. Meskipun tidak mudah untuk asik dalam perbedaan yang terjadi, pemirsa. Tidak mudah, tapi memang ini harus. Karena ini sudah Allah yang mau. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi perbedaan ini adalah dengan menerima kenyataan bahwa kita semua diciptakan berbeda. Menerima bahwa kita semua diciptakan berbeda. Tapi perbedaan itu bukan menjadi alasan untuk berpecah-pecah. Justru perbedaan itu adalah penguat untuk pemersatu. Perbedaan ini juga jangan dijadikan alasan untuk kita malas-malesan, untuk bersikap rasis, untuk bersikap xenofobia atau apa segala macam. Nggak boleh seperti itu, pemirsa. Justru perbedaan yang baik, justru perbedaan itu adalah jalan yang baik untuk mempersatukan. Ingat pemirsa, damai seragam belum tentu damai. Dan beda belum tentu rusuh. Ya, seragam belum tentu cocok. Beda aja belum tentu nggak cocok. Justru banyak kecocokan, banyak persatuan, dan banyak yang saling melengkapi satu sama lain. Malah justru di tengah-tengah banyaknya perbedaan. Gitu. Jadi, nah bagaimana cara menghadapi orang yang mungkin berbeda dengan kita, pemirsa? Cara menghadapinya adalah dengan sabar, sabar, dan sabar. Cara menerima perbedaan pun juga dengan sabar, sabar, dan sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.